Dongeng dan kisah bersama Kak Pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi nih sama temennya Kak Mul. Siapa? Kak Pipit. Betul. Nah teman-teman, kali ini Kak Pipit akan menceritakan sebuah kisah yang seru dan penuh hikmah. Mau tahu cerita apa? Tetap pantengin terus video ini sampai habis ya di channel YouTube Dongeng Kamu. Nah teman-teman, sesuai dengan janji Kak Pipit tadi, Kak Pipit akan menceritakan sebuah kisah yang penuh hikmah, yaitu tentang kisah Nabi Allah Ayub alaihi salam dan rayuan dan bujukan iblis. Pasti teman-teman penasaran kan? Oke, cerita kita mulai. Tapi sebelum dimulai, sama-sama yuk kita baca bismillah. Kak Pipit hitung sampai 3 ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, pasti teman-teman tahu dong Nabi Allah Ayub alaihi salam. Ayub alaihi salam adalah seorang nabi yang sangat taat kepada Allah dan memiliki kesabaran yang luar biasa. Sampai-sampai malaikat pun kagum terhadap Nabi Ayub alaihi salam. Selain itu, Nabi Ayub juga dikaruniai berlimpah harta kekayaan dan dikaruniai istri dan anak-anak yang soleh. Masya Allah. Tapi teman-teman, tahu nggak? Semua itu membuat si iblis laknatullah merasa iri dan dengki. Oleh karena itu, iblis pun meminta izin kepada Allah untuk merayu Nabi Ayub agar terhindar dari rasa sabar dan kehilangan rasa taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah dapat izin dari Allah, setan pun mendatangi peternakan Nabi Ayub yang banyak itu. Di peternakan itu ada kambing, ada sapi, ada iya, ada kuda dan ada unta. Maka setan pun membakar peternakan Nabi Ayub alaihi salam. Nah, lihat aja peternakannya akan aku bakar. Rasain kamu Ayub. Maka setan pun membakar seluruh peternakan Nabi Ayub. Api-api melalap semua lahan peternakan Nabi Ayub sehingga kambing-kambing, sapi-sapi, kuda dan unta pun habis termakan oleh lalapan api yang besar itu. Sedih sekali teman-teman. Dan setan pun tertawa puas. Rasain kamu Nabi Ayub. Nah, teman-teman, melihat reaksi Nabi Ayub yang tetap bersabar dan tetap taat kepada Allah, setan dan iblis semakin kesal. Aku semakin kesal. Aku semakin tidak sabar ingin menghancurkan Nabi Ayub. Selanjutnya teman-teman,
setan dan iblis menghancurkan anak-anak, rumah dan istri-istri Nabi Ayub alaihi salam. Baiklah, selanjutnya aku akan menghancurkan gedung-gedung tempat tinggal anak-anak Nabi Ayub. Diangkatnya gedung-gedung itu setinggi-tingginya. Terus, lalu diterbalikannya. Maka hancurlah gedung-gedung itu dan anak-anak Nabi Ayub pun terhimpit oleh reruntuhan gedung-gedung dan mereka tewas semua, teman-teman. Masya Allah. Bayangkan teman-teman gimana perasaan Nabi Ayub. Tapi apakah Nabi Ayub marah? Apakah Nabi Ayub hilang ketaatannya? Apakah berkurang kesabarannya? Ternyata tidak, teman-teman. Nabi Ayub malah semakin taat, semakin sabar, dan beliau beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa hamba, ya Allah. Amin. Nah, teman-teman, melihat reaksi Nabi Ayub yang tetap bersabar dan tetap taat kepada Allah, setan dan iblis semakin kesal. Aku semakin kesal. Aku semakin tidak sabar ingin menghancurkan Nabi Ayub. Selanjutnya, teman-teman, setan dan iblis menghancurkan anak-anak, rumah dan istri-istri Nabi Ayub alaihi salam. Baiklah, selanjutnya aku akan menghancurkan gedung-gedung tempat tinggal anak-anak Nabi Ayub. Diangkatnya gedung-gedung itu setinggi-tingginya. Terus, lalu diterbalikannya. Boom! Maka hancurlah gedung-gedung itu dan anak-anak Nabi Ayub pun terhimpit oleh reruntuhan gedung-gedung dan mereka tewas semua, teman-teman. Masya Allah. Bayangkan teman-teman gimana perasaan Nabi Ayub. Tapi apakah Nabi Ayub marah? Apakah Nabi Ayub hilang ketaatannya? Apakah berkurang kesabarannya? Ternyata tidak, teman-teman. Nabi Ayub malah semakin taat, semakin sabar, dan beliau beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa hamba, ya Allah. Teman-teman, setan jadi kesel sekali, teman-teman, karena tidak berhasil membuat Nabi Ayub hilang ketaatannya, berkurang kesabarannya. Setan semakin marah. Aku kesal sekali. Baiklah, kali ini aku akan menguji Nabi Ayub dengan tubuh dan akalnya. Mana itu Nabi Ayub ya? Setan dan iblis pun mendatangi Nabi Ayub. Ketika itu Nabi Ayub sedang bersujud kepada Allah. Maka ditiupkanlah oleh iblis dan setan hidung Nabi Ayub. Ini dia nih orangnya nih. Akan kutiup hidungnya. Dengan sekali tiupan membuat tubuh Nabi Ayub merasa panas dingin dan seketika merasa gatal seluruh tubuhnya. Nabi Ayub pun menggaruk-garuk tubuhnya, teman-teman. Kasihan sekali. Tapi apakah Nabi Ayub hilang ketaatannya? Hilang rasa bersyukurnya? Hilang kesabarannya terhadap Allah? Tidak sama sekali, teman-teman. Walaupun saat itu tubuh Nabi Ayub kurus, tinggal tulang yang terbalut kulit. Bahkan untuk menggaruk-garuk badannya, Nabi Ayub menggunakan pecahan genting dan batu. Sampai-sampai kulit tubuhnya bernanah dan berbau busuk. Dan Nabi Ayub pun diusir, teman-teman, sama warga-warga dan penduduk sekitarnya karena terganggu dengan bau busuk dari penyakit Nabi Ayub. Nah, teman-teman, setelah diusir oleh warga dan penduduknya, Nabi Ayub pun tinggal di sebuah gubuk di tepi hutan.
Setan merasa gagal, merasa tidak mampu membujuk Nabi Ayub untuk meninggalkan ketaatan dan meninggalkan kesabarannya. Nabi Ayub dirawat oleh seorang istri yang bernama Rahmah, tapi istrinya pun meninggalkannya. Tapi Nabi Ayub kemudian berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan doanya. Nabi Ayub pun disembuhkan dari segala penyakitnya dan Allah mengaruniakan kembali harta kekayaan, istri dan anak-anak kepada Nabi Ayub. Hebat ya teman-teman Nabi Ayub. Nah, itulah teman-teman berkahnya dan hadiah bagi orang-orang yang selalu bersabar. Yeay. Sekian dulu ya teman-teman ya cerita dari Kak Pipit. Nanti lain waktu Kak Pipit, temannya Kamul, akan bercerita kembali di channel YouTube Dongeng Kak